dengan Bapak ini? Iya, ini asisten. Kan telepon susah ke dia. Iya nggak? Halo? 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 Iya, Pak. Kedengeran nggak, Mbak? Iya, 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 Pak. Sinyalnya, Pak, ya. Emang samain di mana? Saya ini di warung, Pak. Oh, Ikut suami buka ini ya. oh gimana gimana? Kok ceritanya seru tuh gimana? Nah, itu tadi, Pak, saya kan WA. Hmm, Sebenarnya mau konsultasi sih. Nah, hmm, saya waktu itu kan ke Hong Kong sekitar bulan Juni akhir. Nah kan waktu itu kan masih karantina kan Pak. hmm, Nah setelah habis karantina sekitar 1 minggu karantina mandiri. hmm, Nah dari awal itu udah dibilang suruh ngikut jaga anaknya yang di Singapura mau sekolah di Singapura kayak gitu. hmm, Nah saya kan nurut aja. hmm, Setelah sekitar 2 mingguan di Hong Kong dan selama itu kan saya disuruh di rumahnya kakak dari yang saya ikutin itu Pak. hmm, Terus kan diproses ke Singapura kayak gitu. hmm, Ya legalnya saya kurang paham. Intinya kan kalau ditanya kan waktu itu ikut holiday kayak gitu. hmm, Tapi kan dia bilang suruh jagain anaknya yang mau sekolah ke Singapura itu kayak gitu. Jadi saya ke Singapura itu terbang sendiri Pak karena majikan saya sudah di sana. hmm, Singkat cerita itu kan saya selalu ikut dia orang ganti-ganti hotel kan Pak, otomatis karena dia orang Hong Kong, jadinya kan di Singapura, Malaysia kayak gitu. Nah terakhir itu liburan di Pulau Laguna di Malaysia itu Pak. Sepulang dari itu tanpa berkata apapun, dia orang langsung nyuruh kakaknya yang di Hong Kong itu untuk fax surat termini kayak gitu. Jadi saya ke Indonesia tanggal 2 Agustus itu Pak. Dan hmm, celakanya waktu itu karena masuk yang kedua kali ke Malaysia itu kan bos cewek saya itu kan nyetir sendiri. Jadi kan kalau lewat darat dari Singapura itu kan tetap ada pemeriksaan tuh Pak. hmm, Bos saya itu tengah malam, jadinya itu dia nggak ada kartol kayak gitu itu loh Pak. hmm, Kartol yang untuk masuk ya yang ke Malaysia itu. Jadi kan aku pun nggak paham karena semenjak di Singapura sama Malaysia bolak-balik itu kan pasporku nggak sama aku, jadinya ya nggak aku cek kayak gitu. Nah, setahu saya itu ya waktu dia orang beliin tanggal 2 Agustus saya mau berangkat ke Indonesia itu, saya nggak bisa terbang waktu itu, saya bingung. Dia orang bilang kamu ilegal masuk ke sini, nggak ada job kayak gitu. Saya kan terkejut Pak. Dan waktu itu majikan saya masih di Malaysia sih, udah nggak bisa dihubungin. Jadi saya langsung ke embasi Malaysia. Dari embasi Malaysia itu dia orang bilang saya suruh ngurus ke Johor karena kita kan masuk dari Singapura ke Malaysia itu kan lewat Johor Pak kayak gitu. Ya alhamdulillah sih selama di Malaysia itu meskipun bolak-balik syukur ada yang nolongin lah dari KJRI Johor itu Pak. Jadi orang-orang KJRI Johor itu bantuin saya untuk mendapatkan cop paspor untuk masuk Malaysia itu. Jadi alhamdulillah saya nggak kena denda banyak gitu. Tapi intinya Pak saya waktu pulang itu saya nggak bawa apa-apa. Jadi koper saya itu masih di Singapura sampai sekarang Pak. Bahkan iPhone saya pun masih di sana. Kayak gitu. Saya sudah lapor KJRI Hong Kong. Sewaktu itu langsung saya lapor. Agensi pun kayak gitu. Nah tapi lambat ke sini agensi saya sudah mulai lepas tangan. Saya tanyain kapan koper saya dikirim dari Singapura. Dia orang udah nggak mau tahu kayak gitu Pak. hmm. Kan saya kan bingung. Jadinya saya mau kerja lagi kan ada dilema gitu. Sedangkan koper saya masih di sana. Apakah saya masih bisa proses lagi kayak gitu?
Kalau proses mah nggak ada masalah. Kan sampean ini kasusnya adalah ditelantarkan majikan kan. G, Kita bisa kayak gitu Pak jadi intinya. kesimpulannya adalah ditelantarkan majikan. Pertanyaan saya, waktu ke Malaysia, Iya Pak. kan harusnya sampean Iya Pak. ngikut sama majikan terus toh. Bener nggak? Iya, sama majikan terus sampai dia belikan liburan kan Pak. Jadinya sama majikan terus. Selama di Sebentar, hotel sebentar. semuanya sama majikan Enggak, terus sebentar. Pak. Sampean jawab pertanyaan dari saya saja. Jangan panjang. Karena kalau panjang kita nggak nemu kesimpulannya di mana gitu loh. Dan sampean nggak Iya, punya Pak, siap. gambaran gitu loh. Jadi berarti sampean selalu mengikuti dengan majikan. Iya, siap Pak. Nah, oke. Ketika mengikuti dengan majikan kok sekarang terpisah, itu berarti sampean dibelikan tiket terus disuruh pulang. Iya, langsung hari itu di interminate kayak gitu Pak. Langsung dia kasih surat terminate itu kayak gitu. Jadi Dan aku nggak tahu dia kapan ininya ke enggak, katanya sih. Sebentar Mbak. Jadi pada saat bersama sampean itu dia sudah bawa surat interminate. Saya nggak tahu, belum tahu itu Pak. Kan kita liburan. Enggak, Jadi maksud saya gini tahunya loh. itu pas tanggal 2 itu pulang dari Mbak, jangan dipanjang-panjangin. Saya cuma mau nanya gitu loh. Jadi jawabannya pendek aja supaya saya juga bisa menjelaskan ke sampean. Karena kalau melihat kronologisnya Pak, sampean, siap. kronologisnya sampean ini menurut saya kan orang dengerinnya jadi bingung gitu loh. Paham nggak? Maksud saya pada saat di interminate itu, apakah interminate itu kiriman fax dari Hong Kong ke sampean lagi posisi Singapura apa Malaysia, atau surat itu disodorin ke sampean? Disodorin ke saya Pak. Nah, oke. Berarti kalau disodorin artinya dia sudah bawa suratnya dong. Dia bawa, iya. Nah, oke. Kalau dia bawa berarti dia sengaja dong. Kenapa Pak? Kalau dia bawa surat interminate berarti dia sengaja nggak bawa balik sampean ke Hong Kong tapi langsung dipulangin. Iya nggak? Nah itu Pak, saya pun bingung. Oke, sebentar. Jadi kalau saya ceritakan, saya berpikiran seperti itu boleh kan? Bener nggak? Yang terjadi seperti itu kan? Jadi kita sederhanakan. Dari cerita sampean yang panjang disederhanakan, sampean diajak liburan Malaysia Singapura, endingnya entah di Malaysianya entah di Singapura, dia nyodorin surat itu terus sampean tanda tangan. Iya Pak, karena dia langsung beliin tiket kan. Oke, sebentar Mbak. Pertanyaan saya sampean jawab singkat aja gitu loh. Ini kayak ke pengadilannya Sambo gitu loh. Jadi nek sampean cerita panjang, kalau cerita panjang kita nggak dapat konklusi. Artinya pada saat sampean dibawa Singapura Malaysia, dia sudah ready dengan surat, disodorin sampean interminate, kemudian sampean tanda tangan. Nah, sebenarnya Mbak, sampean salah. Jadi pada saat salahnya gimana Pak? Kita bicara case ini ya, tapi kita kita nggak bahas, tapi ini supaya pembelajaran bahwa ketika kita dibawa sama majikan, ya kan, artinya job sampean ini kan di Hong Kong, ya kan? Iya Pak. Nah, job di Hong Kong secara aturan dan secara undang-undang sampean hanya dipekerjakan di Hong Kong, oke? Kalau misalnya sampai dipekerjakan di luar Hong Kong, itu sudah sangat menyalahi aturan Hong Kong, bener nggak? Itu digarisbawahi dulu. Nah, tapi alasannya adalah sampai diajak liburan, kan begitu? Iya Pak. Nah, artinya ketika diajak liburan, tahu-tahu dari sana sampai langsung dipulangkan. Ini kan sangat tidak adil sekali. Halo? Iya Pak. Oke. Sekarang itu kita tutup masalah, kan selesai. Itu tidak ada persoalan buat sampean proses lagi di Hong Kong, Mbak. Tetapi harusnya kita kasih pelajaran buat majikan yang seperti ini gitu loh. Paham nggak? Iya Pak. Jadi besok lagi ini pengetahuan dan pengalaman ya, sekali lagi. Kalau diajak liburan, ya kan, ibaratnya sampean bilang liburannya ini berapa hari, tiket pulang pergi oke, gitu loh. Karena kalau ataupun dia ngajak liburan sampean itu sebenarnya sudah sangat menyalahi aturan Hong Kong menurut saya loh ya. Kalau liburan terus sampean dipekerjakan di luar, kan sampean tetap bantu-bantu beres-beres. Cuman karena kadang-kadang orang kita itu punya hati ya kan, ya sudahlah saya ikut lah untuk bantuin kamu lah, kan biasanya begitu tuh. Tapi kalau di endingnya adalah diterlantarkan begini terus tiba-tiba disuruh pulang, ini kan ndak adil dan ndak fair. Tapi kasus itu kita tutup. Pertanyaan sampean adalah apakah sampean bisa berangkat lagi ke Hong Kong? Jawaban saya bisa.
Setiap Itu. saya jelasin sama-sama. Setiap break ataupun intermittent ketika kita pulang ke Indonesia, ya kan, itu selesai kecuali anak baru. Nah, kalau anak baru itu kan kasusnya adalah dia di PT, potongan belum selesai, dia pulang. Nah, siapa yang nyesain potongan? Dia harus balik lagi ke PT. Ini yang nggak bagus di tempat kita itu begitu. Jadi kayak anak itu harus lewat 1 tahun dulu masanya. Nah, yang istilahnya katanya kunci-kuncian atau apa itu kan saya nggak paham. Tapi karena belum lunas, akhirnya PT diberikan kewenangan untuk agar anak itu ketika diproses di PT lain ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau bisa berarti kedua PT yang dia datengin baru dengan PT yang lama bisa kong kali kong. Karena saya kemarin dapat pengalaman. Jadi anak yang datanya ditahan, anak pulang ke Indonesia, kabur, nggak balik ke PT, kemudian saya proses dengan PT saya, dokumennya bisa diambil sama orang PT saya. Artinya kan terjadi kong kali kong. Bisa dipahami nggak? Iya Pak. Jadi itu cerita. Jadi kalau sampean proses, jawaban saya bisa, nggak ada masalah. Tapi saya maksud saya ini gini Pak, kan saya ini di interminate-nya bukan 1 kali 2 kali kayak gitu. Ya kenapa kok sampai jadi apakah masih yang sebelumnya masalahnya apa sampai di interminate? Yang sebelumnya itu karena majikan pindah rumah 3 kali selama saya ikut dia itu Pak, dan saya kan jaga anak juga kan. Terus? Nah kebetulan rumah yang terakhir itu ada ular hijau, kan mereka belum ready gitu loh Pak rumahnya itu. Seharusnya kan di pinggirannya rumah kayak villa itu kan ada kayak pagar, jadi pagarnya itu belum ready. Pas di selokannya itu ada ular hijau. Nah terus? Itu pun saya sudah laporan. Nah terus? Saya bilang sama mereka, karena pindah-pindah rumah, apa masih mau pindah rumah lagi? Saya bilang gini, kayaknya enggak ke di sini aja. Dia bilang enggak gitu. Tapi kan saya takut Pak, karena udah ada ular hijau itu, dan ular itu enggak keluar. Tapi intermittent gitu. Yang pertama,